Haleluya, senang saudara kita berjumpa kembali dalam pagi yang sangat indah dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya hari ini sungguh-sungguh kita akan merasakan kasih Allah, anugerah Allah, ya perkenan Allah, sehingga akan terus menopang sepanjang hidup kita. Ya, tak lupa saya mengucapkan selamat bagi saudara semua yang sudah bergabung lewat Instagram, saudara lewat YouTube yang ada di Pondok Daud, saudara. Ya, itu Ani Kristiani, saya lihat di sini. Lalu Menik Telur, Cik Menik. Lalu Nyonya Suratmi, saudara. Lalu Funu Yuli, Rusia Tamsil, ya saudara. Kalian Eva, gitu saudara. Ya, lalu juga Anitan, saudara. Ya, Yulia Pangguna. Ya, juga yang di channel Keluarga Allah. Ya, banyak sekali saudara. Ya, saya baca Menik Ninik, lalu Lotif Santa. Lalu setelah itu Karsini, saudara, Darmono, lalu Jimin Solo, saudara, Lili, saudara, lalu juga Siska, Yulia, Aris, ya, dan saya lihat banyak Ina Yuliati. Ya, semuanya saja, saudara, ya, senang kita bisa berjumpa, dan saya percaya biarlah pagi ini menjadi pagi yang luar biasa bersama Tuhan. Kita akan lebih dulu menyembah Tuhan, ya datang, ya merendahkan diri bawah kaki Tuhan, ya minta, ya zaman Tuhan, hadirat, tuntunan Tuhan. Ya, kita akan segera mulai. Setiamu, oleh karena kemurahan-Mu, Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang
datang dalam hadirat-Mu. Ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih. Ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Oh, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, Sungguh kami hidup sampai dengan hari ini karena anugerah dan kemurahan-Mu. Sungguh kalau kami hidup sampai dengan hari ini karena kasih karunia-Mu. Kami hidup karena anugerah-Mu. Kami hidup karena kebaikan-Mu. Oh, anugerah-Mu yang memagari kami. Kasih setia-Mu yang memelihara hidup kami. Dan pengurapan-Mu yang menyegarkan jiwa kami setiap pagi. Haleluya, 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 glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Syukur bagimu, sungguh kami perlukan Engkau setiap waktu berjalan bersama dengan kami. Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau dalam setiap nafas kehidupan kami. Dalam kami berpikir, dalam kami berkata-kata, bahkan dalam kami bertindak, kami perlu Engkau, Roh Kudus. Kami perlu pimpinan-Mu setiap waktu. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan.
berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Amin, ini doa kami. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kami nyatakan bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sebab ini waktu-Mu Tuhan, ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan Engkau. Oh, setiap hati yang perlu tuntunan-Mu Roh Kudus. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan yang. Mari sekali lagi nyatakan, ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi. Kami nanti-nantikan Engkau Roh Kudus. Kami nanti-nantikan Engkau berkarya. Ya Tuhan, ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap waktu berjalan
semua sembah Tuhan saudara. Semua sembah Tuhan saudara. Iralak basakaralak 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 basakaralak. Iralak basakaralak 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 basakaralak. Iralak basakaralak basakaralak basakaralak. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Naungi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Urapilah setiap kami Tuhan dengan pengurapan yang baru. Setiap hari diperbarui dengan pengurapan yang baru daripada Tuhan. Tuhan jamahlah kami. Tuhan sentuhlah kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Sentuhlah kami. Yang lemah Tuhan berilah kekuatan. Yang sakit Tuhan berilah kesembuhan. Yang tertekan dengan beban yang berat Tuhan jungkir balikkanlah semua beban yang berat. Yang butuh petunjuk-Mu berilah Tuhan petunjuk-Mu. Yang butuh jalan keluar berilah jalan keluar yang daripada Tuhan. Yang butuh tuntunan tuntunlah Tuhan dengan tuntunan ilahi yang daripada Tuhan. Tuhan yang kekurangan berkati Tuhan. Oh bahkan lebih lagi Tuhan, sehingga sungguh-sungguh hidup yang diberkati dan jadi berkat senantiasa. Kasih setia-Mu selama-lamanya. Tuhan tahirkan setiap kami. Oh yang berdosa biarlah bertobat. Yang cemar biarlah ditahirkan. Oh Tuhan biarlah mendapat pemulihan senantiasa. Pengampunan daripada Tuhan. Dan Tuhan hati yang keras dilembutkan pada saat ini. Hati yang gelisah berilah damai sejahtera yang daripada Tuhan. Pengurapan-Mu turun pada saat ini. Tuhan pengurapan-Mu turun pada saat ini. Tuhan Kau juga dengarkan setiap doa-doa dipanjatkan pada saat ini. Apapun yang didoakan Tuhan, hamba-Mu ketok pintu hati-Mu. Bukalah pintu hati-Mu Tuhan. Jawab doa-doa Tuhan yang sedang dipanjatkan pada saat ini. Kami bawa doa-doa di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang mendengar, Engkau yang menjawabnya senantiasa. Tuhan, kami berdoa Nuga di hadapan Tuhan. Lina Setiawati, oh Rina Damayati, Anastasia, Tuhan Natania, Tuhan Pirta, juga Evi, Evelyn, Ana, Utma, Tuhan Ediningsi, juga Mesia, Poluan, Tuhan juga doa-doa dari Elizabeth, Angelin, Yuli Astuti, Hendro, dan setiap doa-doa yang sedang dipanjatkan pada saat ini Tuhan. Engkau mendengarkan doa juga Marcel Tuhan. Engkau dengarkan doa-doanya Anton Kartika Tuhan. Engkau mendengar dan Engkau sendiri yang menjawab doa-doa dengan kasih setia. Doa Nyonya Suratmi Tuhan. Demikian juga Tuhan doa Rudi Tuhan. Terus kami bawa setiap doa dalam kasih karunia, dalam anugerah, karena Engkaulah pengharapan, Engkau jawaban bagi setiap kami. Juga doa Mia, Mokar Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Ratna Dewi, sekali lagi Tuhan, juga Wati Jakarta, semua doa kami bawa di hadapan-Mu. Dan Tuhan Kau yang menjawab doa-doa. Tuti Wijaya, Kristina, Bosan Tuhan. Sekali lagi dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami bawa setiap doa. Kami juga rindu mendengarkan sabda dan firman-Mu. Kembali urapi hamba-Mu Tuhan, berbicara melalui hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya perkataan-Mu saja. Dalam nama, di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Dan sekali lagi sepenuhnya dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin saudara. Ya, senang kita bisa selesaikan semua saudara. Kita boleh datang dulu di hadapan Tuhan, dalam hadirat Tuhan saudara. Dan saya percaya Tuhan berikan pengurapan. Ya, saatnya kita siapkan hati dengan firman Tuhan. Saudara, hari ini waktu saya doa, saya rasa Roh Kudus berikan saya tema, yaitu berdoalah dalam Roh Kudus.
Sekali lagi saudara, temanya berdoalah dalam Roh Kudus. Artinya saudara, Tuhan ingin mengajar kita, Tuhan ingin mendorong kita senantiasa berdoa saudara dalam Roh Kudus saudara. Saya percaya saudara, karena tahun ini tahun Roh Kudus, artinya Roh Kudus akan berkarya luar biasa. Termasuk salah satunya saudara, Roh Kudus akan berkarya dalam hidup kita melalui doa-doa kita saudara, ya, yang dituntun oleh Tuhan seperti pujian tadi saudara, supaya kita sungguh-sungguh bisa berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, supaya sungguh-sungguh Tuhan saudara, kita bisa hidup, kita bisa melayani, kita bisa berjuang, bisa kalahkan godaan, biar kalahkan tantangan masalah saudara, selesaikan semua tugas dengan tuntunan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus saudara. Ya, saya akan bacakan dalam Yudas pasal 1 ayat 20 saudara. Yudas di sini bukan Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus, tapi Yudas saudara Yesus. Yudas 1 ayat 20 dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Jadi ada nasihat melalui Yudas 1:20 saudara, supaya kita senantiasa membangun diri kita saudara. Dengan apa saudara? Dasarnya iman kita yang paling suci. Artinya iman yang suci, iman yang kudus, iman yang tulus untuk membangun kehidupan kita saudara dengan iman seperti ini. Dan di situ ada tulisannya, berdoalah dalam Roh Kudus. Ayat ini yang saya jadikan tema, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi yang pertama saudara, kita yang dikasih oleh Tuhan, kita harus bangun diri kita terus di dasar apa? Iman kita saudara, yang apa? Suci. Saya ajak saudara bangun, jangan sampai saudara goyah imanmu saudara. Bangun hidupmu saudara, kuatkan, teguhkan hatimu saudara dengan iman. Iman itu apa? Percaya sungguh-sungguh akan Tuhan, percaya sungguh-sungguh akan kuasa Tuhan, percaya sungguh-sungguh akan kasih Tuhan. Dia bisa melakukan apapun saudara. Bagi Allah tidak ada mustahil, tapi juga dia terus-menerus akan mengasihi dengan kasih setia yang tidak berkesudahan. Apapun keadaan kita, kasih Tuhan tidak pernah sirna. Tuhan benci dosa, Tuhan mengasihi orang berdosa supaya bisa lepas dari susah, supaya bisa dapat pengampunan dan kembali pada Tuhan dalam kasih karunia saudara. Lalu jangan lupa tadi yang akan kita pelajari khusus, saudara, kita bisa teguh, hidup kita mantap saudara, hidup penuh dengan kemenangan. Berdoalah dalam Roh Kudus. Sekali lagi, pas sekali saudara, saat ini tahun Roh Kudus tadi saya katakan, mulai belajar terus hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Terus saudara berjalan, berjuang saudara, lakukan segala sesuatunya melayani dalam tuntunan Roh Kudus saudara, termasuk di dalam doa saudara. Disingkatkan berdoalah dalam Roh Kudus, bukan doa dengan pikiran kita sendiri, bukan doa dengan keinginan kita sendiri saja saudara, bukan doanya kata orang saja, tapi dikatakan berdoalah dalam Roh Kudus saudara, yaitu satu yang luar biasa. Lah, apa sih berdoa dalam Roh Kudus saudara? Saya pelajari dari berbagai terjemahan Alkitab. Yang pertama dalam terjemahan sehari-hari saudara, kalau di sini katakan berdoalah dalam Roh Kudus di terjemahan sehari-hari, atau ini saya baca semuanya ya. Tetapi kalian saudara-saudaraku, binalah terus hidupmu berdasar kepercayaanmu kepada Yesus Kristus. Imanmu itu sangat suci ya. Sementara itu ditambah saudara, berdoalah dengan kuasa Roh Kudus saudara. Jadi kalau kita berdoa di dalam Roh Kudus saudara, dikatakan di sini itu doa yang apa saudara? Kuasa. Berdoalah malah dikatakan dengan kuasa Roh Kudus.
saya senang sekali saudara ya, dalam KKR 10 hari saya pernah ajarkan salah satu ya terjemahan Alkitab saat ditulis ya dengan Roh Kudus, ditulis kuasa Allah. Ada kuasa yang luar biasa sekali dalam Roh Kudus. Kalau saudara berdoa dalam Roh Kudus, saudara itu sedang berdoa dengan kuasa. Ada kuasa di dalam saudara, ada kuasa di dalam kita, saudara. Bahkan saya pelajari lagi, lebih ditajamkan lagi dalam terjemahan The Living Bible, saudara. Ya, di situ dikatakan untuk ya, ayat yang ini, learning to pray in the power and strength of the Holy Spirit. Jadi dikatakan belajarlah, saudara. Belajar apa? Untuk doa dalam kuasa, saudara. Dan kekuatan ya Roh Kudus yang luar biasa sekali. Jadi disuruh kita belajar doa dalam Roh Kudus. Dalam Roh Kudus ada kuasa. Dikatakan belajarlah ya, terus berdoa dalam ya kuasa dan kekuatan Roh Kudus yang luar biasa. Doa biasa dengan doa dalam Roh sudah pasti kuasanya lebih besar. Doa dalam ya Roh itu luar biasa sekali, saudara. Ini bisa bicara lah. Seringkali orang berkata berdoalah dalam Roh, bahasa Roh. Betul, saudara. Itu salah satunya. Bahkan di dalam Alkitab diajarkan saat kita berbahasa roh, itu ada kuasa yang apa membangun roh kita. Saat kita lemah, saat kita tidak tahu, tidak bisa berdoa lagi, tantangan yang berat, saudara, saya senantiasa juga ya terus berdoa dalam bahasa roh. Berdoa dalam bahasa roh itu roh kita sedang dituntun Roh Kudus, saudara. Berdoa. Kalau Roh Kudus ya menuntun kita berdoa, sudah pasti doa kita positif. Nggak bisa negatif, saudara. Biasa kita lemah semua karena ada banyak yang menerpa. Kadang-kadang sampai doanya jadi negatif. Lah, waktu kita bisa doa dalam bahasa roh, saudara, terus ya roh kita makin dibangun. Roh kita makin dibangun. Tuhan sembuhkan. Iman kesembuhan makin bangkit. Tuhan buka jalan. Iman kita makin bangkit. Tuhan yang menolong. Tuhan yang menuntun. Tuhan yang menyertai. Roh kita makin kuat. Bisa bicara dalam bahasa roh. Tapi juga khususnya, saudara, bisa bicara dengan ya seperti ayat yang ini yang ada ya, doa yang dituntun oleh Tuhan. Seperti tahun ini tahun Roh Kudus, tadi nyanyiannya dituntun Roh Kudus, ya dibimbing Roh Kudus, saudara. Ada, saudara, terjemahan di yang baru tadi bahasa Indonesia sehari-hari, lalu terjemahan lama, saudara. Tapi masih ada lagi Alkitab yang lebih lama lagi, terjemahan lebih lama lagi. Saudara, itu dikatakan, saudara, di sini saya bacakan Yudas 1:20, tetapi saudara-saudara yang saya kasihi, hendaklah kalian masing-masing menguatkan supaya harus percaya penuh kepada ajaran suci yang sudah disampaikan padamu. Terus percaya penuh, saudara. Nah, lalu ditambah tetaplah berdoa dengan bantuan Roh Kudus. Ya, di sini saudara dikatakan dalam bantuan Roh Kudus, saudara. Satu kata itu punya beberapa arti, saudara. Kalau diterjemahkan doa dalam Roh Kudus, itu doa yang penuh kuasa. Kalau tadi terjemahan sehari-hari, ya juga The Amplified Bible. Kalau di sini dikata lagi dengan bantuan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus. Juga bisa, saudara, dalam salah satu terjemahannya lagi, dalam tuntunan Roh Kudus. Ada, saudara, pimpinan Roh Kudus. Saya percaya itu doa yang hebat. Itu doa yang luar biasa. Itu doa yang penuh kuasa. Itu doa yang berkenan di hatinya Bapa. Itu doa
yang membuat doa kita mendapat jawaban doa, saudara. Saya percaya itu luar biasa, saudara. Ya, karena Roh Kudus dikirim kita memang untuk menjadi penolong, pembimbing, pengajar, dan banyak hal dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya, aku akan datang kembali padamu, saudara. Nah, dikatakan Tuhan tidak akan meninggalkan kita piatu, dikirim Roh Kudus, saudara. Ya, ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan. Yaitu bisa membimbing, saudara. Itu bisa menuntun kita, ya, mengajarkan apa? Segala sesuatu padamu. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu pada kita, saudara. Ya, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan padamu. Sudah pasti termasuk, saudara, mengajarkan, membimbing kita, menuntun kita dalam doa juga. Ya, dalam langkah, dalam mengerti firman, juga dalam doa. Maka saudara berdoalah dalam Roh Kudus. Ya, dalam tuntunan Roh Kudus, dalam bimbingan Roh Kudus, saudara. Dan saya percaya itu luar biasa sekali. Sebab kalau kita berdoa dalam tuntunan Roh Kudus, kita akan berdoa sesuai dengan hatinya Bapa. Ya, Roh Kudus yang tahu hatinya Bapa. Maka doa yang memang sudah sesuai dengan hatinya Bapa, sudah pasti doa itu dikabulkan. Ada kuasa doa yang dikabulkan. Coba Roma 8 ayat 26, 27. Demikian juga Roh atau Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Manusia itu penuh dengan kelemahan, saudara. Tapi Roh Kudus datang untuk membantu kita yang lemah dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Sebetulnya banyak hal kita tak tahu, saudara. Bagaimana doa, artinya doa yang benar. Doa yang pas dengan hatinya Bapa. Kadang-kadang doa kita salah-salah. Kita lemah, penuh kelemahan, penuh kekurangan, penuh ketidaktahuan, saudara. Tetapi Roh sendiri atau Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Ya, Bapak akan dengarkan maksud Roh itu yang membimbing kita, yaitu bahwa ia sesuai, saudara, dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saat kita berdoa dalam Roh Kudus bimbing kita, Roh Kudus juga berdoa pada kita. Allah itu mengerti, saudara, ya, apa yang kita doakan. Dan doa itu adalah doa yang sesuai dengan hati Bapa. Saya tambah lagi 1 Korintus 2 ayat 9 mulai. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Jadi saudara, ayat ini luar biasa luas sekali. Kadang-kadang bisa Allah sudah menyediakan semua yang tidak terpikirkan, yang tidak pernah timbul. Tapi di sini juga ya berbicara tentang doa. Apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, gak mungkin itu, saudara, jadi doa kita, saudara. Ya, ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Nanti Roh Kudus itu akan membukakan, menyatakan, saudara, yang tidak pernah kita ngerti, yang tidak pernah kita dengar, bahkan yang tidak pernah terpikirkan, saudara. Dikatakan jelas sekali, iya, saudara, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Rohnya, Roh Kudus. Sebab Roh atau Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu, ya, bahkan yang tersembunyi dalam diri Allah.
Saudara, semua yang di dalam Allah, Roh itu yang mengerti. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam kita? Kita yang ngerti apa dalam hati kita, saudara. Iya, lalu demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ya, kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah pada kita, saudara. Jadi Roh Kudus itu yang tahu, saudara, karena Dia yang tahu hatinya Allah. Roh Kudus adalah rohnya Allah sendiri, saudara. Ya, saya percaya ini sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Kalau kita berani, saudara, terus berdoa di dalam roh, dalam kuasa Roh Kudus, dalam tuntunan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, saya percaya, saudara, ya, kita akan punya doa yang penuh kuasa, saudara. Bahkan, saudara, doa-doa kita tiba-tiba berubah, hidup kita berubah. Ya, maka tadi dikatakan, mulai sekarang belajarlah berdoa dalam Roh Kudus. Belajarlah mulai berdoa dalam kuasa kekuatan Roh Kudus. Belajarlah berdoa dalam tuntunan Roh Kudus. Ya, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ya, bagaimana berdoa dalam tuntunan Roh Kudus, saudara. Ya, secara singkat kalau kita berdoa, ya jangan langsung apa yang kita inginkan itu yang kita doakan. Apa yang kita mau pikirkan yang doakan. Jadi saudara, waktu kita mau berdoa, kita datang pada Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus, tolonglah aku berdoa. Doa yang benar. Doa yang sesuai dengan hatinya Bapa. Doa yang berkenan pada Bapa. Doa yang menyenangkan hatinya Bapa. Doa yang akan membuat jalanku, adalah jalan di dalam kehendak Bapa yang mendatangkan perkenanan, yang mendatangkan pertolongan pada Tuhan, saudara. Jadi bukan hanya sekedar berdoa menurut ya keinginan kita, menurut kemauan kita. Contoh misalnya saat saya akan menyampaikan firman, saat saya minta Tuhan ya untuk menetapkan tahun ini tahun apa. Bukan dari pikiran saya, tahun ini, karena saya menghendaki ini. Tidak boleh, saudara. Belajar sekarang bergantung penuh pada Roh Kudus. Berserah penuh pada Roh Kudus. Bukan keinginan kita, bukan pemikiran kita, bukan yang akan kita capai, tapi berserah. Apa yang harus aku doakan? Apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Tuntun aku Roh Kudus. Contoh tadi saya berkata untuk menentukan tema tahunan, tema bulanan. Bukan menurut pikiran saya, tidak boleh berdoa menurut rencana saya. Tapi apa Roh Kudus? Tema tahun ini, tahun 2020, tahun 2021, termasuk tema bulanan, termasuk khotbah-khotbah ya setiap minggu, termasuk hari ini, saudara. Kalau saudara tahu ya ada yang menyiapkan untuk pengumuman untuk semuanya, selalu tanya saya, Pak, temanya apa? Kadang-kadang kalau saya ditanya temanya itu bagi saya sulit kalau belum saya dapat dari Roh Kudus, saudara. Seperti ini saja, kalau sudah ya ikuti pengumuman mungkin sampai kemarin sore, kira-kira jam 5, jam 6 mungkin baru ada temanya yang dikeluarkan, saudara. Karena sebelum Roh Kudus memberikan saya tema, saya sulit akan mengatakan temanya. Saya bisa buat tema sendiri, tapi akan beda. Itu khotbah akan menjadi khotbah saya. Tapi kalau saya ya berdoa ya dengan Roh Kudus, dengan pertolongan Roh Kudus, dengan bimbingan Roh Kudus, saya akan dapatkan apa yang diinginkan Bapa. Apa yang dikehendaki Bapa, apa yang direncanakan Bapa, saudara. Dan itu doa
sesuai dengan kehendak Bapa. Dan saya percaya, saya jamin pasti di backup, pasti dikenapi oleh Tuhan. Karena itu justru yang diinginkan Tuhan sendiri. Karena itu justru yang dikehendaki Tuhan. Roh Kudus yang tahu apa yang ada dalam hatinya Bapa, saudara. Jadi saya ajak juga saudara dalam segala hal minta petunjuk Tuhan. Misalnya lah saudara seorang pelajar, saudara. Jadi doa, ini mau masuk jurusan apa? Jangan milih sendiri, saudara. Tapi kalau saudara mau punya doa yang disertai Tuhan, doa yang penuh kuasa Tuhan, doa yang diperkenan, doa yang pasti dijawab, belajarlah berdoa dalam tuntunan Tuhan. Tanya Tuhan malah, Roh Kudus tolonglah aku doa pada Tuhan. Apa yang harus aku masuk jurusan itu, saudara. Kalau saudara biasa berdoa dengan terus berserah dalam tuntunan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, saudara akan berjalan dalam jalannya Tuhan. Saudara akan berjalan dalam penyertaan Tuhan. Juga untuk orang-orang muda mau cari pasangan hidup, doamu jangan keinginanmu. Aku sudah jatuh cinta, Tuhan pokoknya dia Tuhan. Aku doa dia Tuhan, aku doa dia. Jadikan pasanganku, jadikan pasanganku. Saudara, ya doa itu ya belum tentu dikabulkan oleh Tuhan. Dan dikabulkan pun belum tentu baik. Nanti hasilnya belum tentu cocok lah misalnya. Beda sekali. Tuhan, apakah ini jodoh daripada Tuhan? Tuhan, apa ini pasangan yang dari Tuhan? Atau yang belum semua? Tuhan, berilah pasangan yang daripadamu. Saudara, minta Roh Kudus. Doa seperti itu, saudara. Beda sekali. Dalam pelayanan juga sama, saudara. Kalau kita punya doa yang malah berserah, saudara, total pada Tuhan, kita akan temukan apa yang ada dalam hatinya Tuhan, apa yang diingini Tuhan, apa yang ditetapkan Tuhan. Di balik yang diingin Tuhan, di balik itu ada kasih karunia, di balik itu ada mahkota, di balik itu ada perkenan Tuhan. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Akan ada penyertaan, akan ada kuasa, saudara. Akan ada pertolongan. Sehingga pasti akan dibawa pada Tuhan dalam kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Tapi setelah itu, satu kali lagi jangan lupa taati, saudara. Jangan doamu sudah berserah, terserah Tuhan. Siapa jodohku, jurusan apa, sekolah ini, aku melayani apa. Tapi kalau Tuhan sudah berkata, wah Tuhan aku tidak senang, aku tidak cocok, jangan. Sungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Sungguh-sungguh taati apa yang dilakukan Tuhan. Dan saudara akan lihat Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia. Allah itu Tritunggal ya saudara. Dia itu ya Bapa, ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus. Tidak akan dipermalukan. Justru dipermuliakan. Kalau saudara saat ini sedang ada persimpangan, percayalah pada Tuhan. Yang petunjuk Tuhan, yang ditentukan Tuhan, itu yang terbaik. Tidak akan dipermalukan, tapi dipermuliakan. Saudara bisa belajar dari Tuhan Yesus. Saudara, doanya itu adalah doa ya dalam tuntunan kudus. Ya, kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendak kita. Saudara masih ingat di Taman Getsemani, ya. Tuhan dia berdoa, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu, tapi jangan keinginan dagingku, jangan keinginanku, keinginanmu Tuhan yang jadi, keinginanmu Tuhan yang jadi, keinginanmu yang jadi.
Sebenarnya Tuhan Yesus jujur, keinginan dagingku ini seperti itu Tuhan. Lalu cawan ini, tapi keinginanmu. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Jadi kalau saat ini sedang alami apapun, belajar, teduhkan, masuk hadirat Tuhan, sembah Tuhan, saudara. Minta Roh Kudus tuntun doa saudara. Dan waktu Roh Kudus berikan, ya tangkap itu permintaan doa yang terbaik. Yang paling benar. Yang sesuai dengan kehendak Bapa. Dan saudara akan belajar hidup terus apa? Berjalan di dalam roh. Berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Tahun ini akan menjadi tahun kemuliaan Tuhan. Kemarin di KKR, ya 10 hari kalau saudara datang, saudara akan tahu ada suatu. Kemarin disampaikan oleh menantu saya, Ibu Evi, saudara. Waktu saya duduk di bawah, saudara, saya rasakan dia nyampaikan firman Tuhan jauh lebih, ya pengurapannya lebih nyata, lebih kuat saat saya lihat kemarin saya dengarkan saudara. Dia sampaikan tentang kuasa ketaatan, kuasa ketaatan, kuasa ketaatan, saudara. Dan waktu saya dengarkan, dia bukan hanya sekedar mengajar, tapi dia menghidupi. Belajar sungguh-sungguh ketaatan. Dengan orang tua, dengan mertua, dengan orang tua rohani, ya, bapak rohani, gembala sidang, dia itu dilakukan, bukannya diajarkan. Ya, bahkan slogan-slogannya yang disampaikan ketaatan akan mendatangkan promosi. Ya, ketaatan kunci membuka perkenanan hatinya Tuhan. Perkataan akan membuka jawaban doa, saudara. Dan saya percaya itu luar biasa. Hari ini saya ajak saudara tangkap. Seperti lagu tadi, tuntunan Roh Kudus, juga seperti firman Tuhan ini. Belajarlah berdoa dalam Roh Kudus. Ya, berjalan dalam Roh Kudus. Dalam tuntunan Roh Kudus. Maka akan punya kehidupan yang penuh kuasa. Doa yang penuh kuasa. Saudara akan lihat dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan. Saudara kalau kemarin tidak dengarkan, saudara bisa lihat di YouTube, saudara akan lihat luar biasa. Saya ngalami terus dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Ya, contoh satu misalnya waktu mau beli gedung Biskup Setar. Kita dilema, saudara, nggak punya dana, tapi kita nggak paksa harus ada dananya. Waktu itu tidak doa berserah pada Tuhan. Kehendakmu jadi Tuhan. Kalau Tuhan sediakan dana, berarti Tuhan menyuruh kita jalan. Kalau Tuhan tidak sediakan dana, ya kita tidak lanjutkan pembelian itu. Saudara, dan luar biasa Tuhan berikan rema, beli. Aku yang mengadakan, yang tidak ada jadi ada. Waktu dapat petunjuk dari Tuhan, keputusan dari Tuhan, kita melangkah. Maka ada kuasa mujizat. Terus hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Saya ingat tentang pelajaran Esther. Kalau saudara masih ingat. Esther itu waktu mau menghadap raja. Dia selalu cari bimbingan dari sida-sida yang ditetapkan untuk membimbing dia. Saudara. Apa saja yang dikatakan sida-sida yang dia lakukan untuk menghadap raja. Yang lain mau menghadap raja, menurut pikirannya, wah pakaian ini bagus, perhiasan ini bagus, sepatu ini, kalung itu, saudara. Tapi beda Esther. Dia tahu, sida-sida raja tahu hatinya raja. Dia ikuti kataan. Karena sida-sida sudah selama itu melayani raja. Saudara, itu gambaran kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu ngerti hatinya Bapa. Kalau kita bukan menurut pikiran kita, tapi apa yang dikatakan Roh Kudus, yang dituntut Roh Kudus, lakukan. Kita akan mengalami
perkenanan hatinya Raja. Kita akan menghadap pertolongan, perkenanan hatinya Tuhan mencapai. Saya tutup dengan satu yang saya kaget, saudara. Ini tadi pagi. Tadi pagi saya bangun, lalu saya mempersiapkan, karena saya mempersiapkan pakai iPhone saya buka, ada satu jemaat itu mengirim kesaksian tapi juga pertanyaan. Shalom, selamat malam Bapak Ubaja. Saya menyampaikan cerita saya ikut ibadah online di KKR hari ke-6. Ya, karena badan saya tidak sehat. Saat terakhir setelah khotbah dilanjutkan doa dengan pengurapan. Saya terus berdoa dengan bahasa roh. Pak Ubaja terus berdoa dan mengimpartasikan pengurapan. Jadi dia doa bahasa roh, dia berkata doa pengurapan. Sudah. Saya seperti mimpi. Di mimbar kok ada kain putih. Jadi ada mimbar itu penuh dengan kain putih semuanya. Dikatakan. Tapi Bapak Ubaja nggak kelihatan. Tapi saya mendengar Bapak berdoa. Saya mencari Bapak Ubaja, tapi nggak ada. Ya, memang saya pejamkan mata saat doa itu. Ya, hanya melihat di mimbar putih semua. Mata saya nggak mau melek. Karena saya melihat kok ada seperti selambu putih. Seperti selambu putih itu sudah di mimbar. Sehingga Bapak tidak kelihatan. Kemudian dari depan mimbar, jadi yang di bawah itu mimbar dari itu. Ada pengantin perempuan digandeng ibunya. Semua berpakaian serba putih menuju mimbar. Di mana Pak Ubaja berdoa. Sampai di mimbar, Bapak Ubaja selesai berdoa, amin. Jadi waktu dia melihat ada orang baju putih semua, saudara, digandeng oleh ibunya, bimbing, naik ke mimbar yang semua juga serba putih, saudara. Waktu sampai mimbar, doa saya pas selesai, amin. Yang ingin saya tanyakan, apa maksud itu Pak Ubaja? Mohon peneguhan. Saudara, waktu saya baca ini, saudara, saya tahu atau saya merasa ya Tuhan bukakan. Ya, saya sampaikan hanya karena saya percaya ini untuk peneguhan firman hari ini. Kenapa, saudara? Setiap kita itu adalah mempelai Kristus. Jadi apa yang dia lihat di mimbar itu tahta putih. Tahta Kristus. Tahta Tuhan Yesus. Dan di bawah saya dituntun oleh Roh Kudus. Ini cerita mempelai, saudara. Berjalan terus menuju kepada tahta ilahi. Dituntun oleh Roh Kudus tahta menuju pada dituntun menuju tahta ilahi. Saya berkata, artinya juga ini bagi kamu juga, ya, bahwa kamu juga mempelai Kristus. Tuhan ingin engkau hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus menuju tahta Kristus. Tapi juga saya katakan, nggak tahu yang kirim saya ini, saudara dengarkan tak? Meneguhkan. Tuhan sedang berikan saya firman. Berdoalah dalam tuntunan Roh Kudus. Berjalanlah dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi peneguhan. Maka saya sampaikan, saya percaya ini rema bagi setiap kita. Sajak setiap kita. Tangkap, ini tahun Roh Kudus. Roh Kudus kan berkarya lebih. Belajarlah hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Bukan keinginan kita, dengan pikiran kita, bukan kata siapa, bukan senang tidak senang, berdoalah. Roh Kudus yang tahu segala kebenaran. Roh Kudus yang tahu hatinya Bapa.
Kalau kita, saudara dan saya mulai belajar dalam tuntunan kudus, kita akan mengalami doa-doa yang berubah. Kita akan mengalami kehidupan yang berubah. Kita akan mengalami pelayanan yang berubah. Dan kita akan lihat karya Tuhan itu dahsyat. Karena Tuhan yang tuntun, Tuhan yang bawa kita, Tuhan yang akan pakai kita. Saya percaya ini pesan Tuhan. Saya ajak saudara juga tangkap dan kita lihat kasih Tuhan. Kita pujikan lagu itu sebagai penutup yang tadi. Bila Roh-Mu bekerja, pujikan dengan iman saudara. tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Miliki hati yang terbuka kepada tuntunan Tuhan, kehendak Tuhan, perkataan Tuhan saudara. Karena bila Roh Kudus berkarya, bekerja, hati yang keras dilembutkan. Tidak ada yang mampu hentikan kuasa Roh Kudus saudara. Ini waktu Roh Kudus, tahun Roh Kudus, penuhi setiap hati kami yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Itu yang menjadi doa kami Tuhan. Ajarkanlah pada setiap kami doa di dalam Engkau Roh Kudus. Tuntunlah setiap doa kami, doa yang daripada-Mu. Karena kami tidak tahu apa yang benar dalam doa-doa kami. Engkau yang tahu yang benar, Engkau yang tahu apa yang diingini, apa yang sesuai dengan hati Bapa. Biar kami terus belajar hidup di dalam tuntunan-Mu Roh Kudus. Berjalan dalam tuntunan-Mu Roh Kudus. Berdoa di dalam tuntunan-Mu Roh Kudus. Dan taat pada tuntunan-Mu Roh Kudus. Dan kami percaya Engkau yang akan berkarya sepenuhnya dalam hidup kami. Sehingga hidup kami bukan kami sendiri lagi, tapi Engkau yang hidup di dalam kehidupan kami. Sehingga kami bukan menjadi manusia biasa saja, tapi manusia ilahi. Karena Engkau yang nuntun kami, karena Engkau yang berkarya dalam kehidupan kami, karena Engkau sendiri yang terus berkarya dan menuntun kami dan membawa kami. Tuhan, biarlah ini sungguh-sungguh firman-Mu menjadi rema, firman-Mu menjadi pewahyuan, firman-Mu berbicara khusus pada kami, setiap kami Tuhan. Engkau dengarkan doa kami, Roh Kudus Engkau yang menuntun. Untuk yang sakit, Tuhan, Engkau sendiri yang tuntun doa-doanya, sehingga mendapat kesembuhan yang daripada-Mu sendiri. Tuhan, bagi yang bergumul masalah rumah tangga, masalah studi, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah pelayanan, Tuhan, tuntunlah kami. Tuhan, berilah petunjuk-Mu dalam doa-doa kami, dalam langkah-langkah kami, dalam hidup kami, di dalam mencapai rencana-Mu. Mereka yang juga membutuhkan pasangan hidup, yang sedang juga berdoa untuk keturunan, Tuhan juga tuntunlah doa-doa yang tepat, doa-doa yang berkenan di hatinya Bapa, doa-doa yang sungguh-sungguh Tuhan membuat Tuhan suka memberikannya untuk kemuliaan-Mu. Semua Tuhan biar dalam hadirat, semua yang tidak kami ketahui, tidak kami terpikirkan, Engkau sendiri akan menuntunnya
Engkau yang akan menyertai. Sekali lagi Tuhan, kami percaya dengan firman-Mu. Kami terima, kami tangkap akan jadi kehidupan kami. Dalam nama, di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan doa kami. Dan sekali lagi, biar selalu dalam tuntunan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, saudara, saya percaya Tuhan yang sedang berbicara. Ya, termasuk peneguhan tadi, saya makin terus diteguhan. Belajar hidup dalam tuntunan Tuhan. Tuntunan Roh Kudus. Ini tahun Roh Kudus. Berjalan dalam tuntunan. Berdoa dalam tuntunan. Kita akan punya jalan ilahi. Kita akan punya jalan yang dikehendaki Tuhan. Jalan yang benar. Jalan yang mendatangkan perkenanan dan kasih karunia. Ya, saya rasa cukup, saudara. Selamat ya melakukan tugas-tugas saudara. Tapi terus biarlah berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan menyertai. Amin.